hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch. Assalamualaikum konco tulan. Jumpa lagi di channel Tulan Minimalis. Kalau mau tulan, minimal bisa di list. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Saat ini saya bareng teman saya mau melakukan perjalanan menuju Pulau Karimun, Jawa. Saya berangkat dari Pelabuhan Jepara pukul 7 pagi dengan naik kapal feri Sikinjai, dan direncanakan sampai Pulau Karimun pukul 12 siang. Oke, ayo kita masuk ke dalam kapal. Kami ambil kelas ekonomi dan ini adalah penampakan di dalam kapal feri Sikinjai kelas ekonomi. Di kelas ekonomi tidak diberikan nomor kursi ya, jadi siapa cepat dia dapat. Makanya ada yang duduk-duduk di bawah juga. Baik, sebelumnya subscribe dulu ya teman-teman. Jadwal keberangkatan kapal feri Sikinjai dari Pelabuhan Jepara menuju Pulau Karimun ada di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan saat ini saya berada di dek paling atas kapal feri Sikinjai. Di sini banyak para penumpang menghabiskan waktunya selama perjalanan berada di dek atas, karena dari dek atas ini kita bisa melihat view pemandangan laut yang lebih jelas. Untuk tiket kapal feri Sikinjai dari Jepara menuju ke Karimun, Jawa itu seharga 103.000 ditambah asuransi 2.000 dan retribusi masuk ke pelabuhan Rp2.000. Dek paling atas merupakan tempat favorit para penumpang. Sembari menikmati pemandangan laut, kalian juga bisa pesan makanan maupun minuman, karena di sini juga disediakan kafetaria. Saat ini sudah jam 9. Tidak terasa kita sudah menempuh 2 jam perjalanan dari Pelabuhan Jepara menuju Karimun, Jawa. Ini teman saya masih bisa tersenyum-senyum. Kita lihat nanti kuat dengan goncangan kapalnya atau tidak. Kalau di dek paling atas, goncangan goyangan kapalnya sangat terasa sekali. Dan cuacanya semakin siang semakin terasa panas.
Informasinya di sini menyewakan tikar untuk dipakai duduk-duduk di atas. Tapi saya tidak menyewa karena cuacanya semakin terasa panas di atas. Akhirnya saya turun di dek tengah, di dek ruangan kursi-kursi penumpang. Waktu menunjukkan pukul 9:30. Sepertinya lebih baik di sini di dek tengah, karena di atas kalau semakin siang panasnya semakin sangat terasa. Ini saya coba turun di dek paling bawah, karena kapal feri Shikinja ini selain untuk mengangkut penumpang, ini juga bisa mengangkut kendaraan seperti mobil, motor, dan juga bisa sering untuk membawa bahan-bahan dagangan warga-warga lokal yang akan disuplai ke Pulau Karimun Jawa. Saya kembali ke kursi saya karena perjalanan masih jauh. Saya coba gunakan untuk beristirahat terlebih dahulu biar sampai Karimun Jawa badan tetap fresh. Tidak terasa kita sudah hampir sampai. Alhamdulillah, setelah bisa beristirahat, tahu-tahu sudah sampai Karimun Jawa. Ini kita masih di pelabuhan Karimun Jawa dan sedang bertransaksi untuk mau rental motor. Karena kita backpackeran, tidak ikut trip, makanya kita seadanya saja. Mana belum cari homestay atau hotel juga. Kalau belum dapet ya mungkin tidur di masjid kali ya. Nanti setelah dari pelabuhan memang rencananya kita mau muter-muter untuk cari homestay atau hotel. Ini adalah tugu selamat datang di pelabuhan Karimun Jawa. Kita sampai Pulau Karimun Jawa di pelabuhan ini tadi tepat waktunya jam 12 siang. Jadi memang membutuhkan 5 jam perjalanan dari Pulau Jepara. Ini benar-benar budget mepet, modal nekat main ke Karimun Jawa karena tidak ada prepare sama sekali. Video ini saya percepat ya. Jadi ini setelah kita sholat zuhur, kita cari homestay dan alhamdulillah kita dapat homestay dekat dengan alun-alun. Bagaimana homestaynya? Nanti kita kasih info setelah kita cari makan siang. Kita makan siang dulu karena sepertinya butuh asupan tenaga setelah dipermainkan ombak lautan di kapal tadi. Di Karimun Jawa ada tempat makan legendaris, letaknya di dekat alun-alun Karimun Jawa. Warung makan Bu Esther namanya. Warung ini menjadi pilihan tempat makan favorit untuk sama yang seperti kita setelah dari perjalanan atau yang setelah melakukan trip perjalanan wisata. Nah, ini motor-motor terparkir banyak sekali. Ini adalah motor para wisatawan yang sedang melakukan trip wisata, snorkeling. Karena start perjalanan wisata laut, pelabuhan keberangkatannya nanti di dekat alun-alun. Makanya banyak pada parkir di alun-alun. Tidak cukup waktu lama ini kita sudah sampai. Ini dia warung makan Bu Esther. Warungnya depan persis alun-alun Karimun Jawa. Ayo kita masuk, kita lihat menunya sembari beristirahat.
jalan dari alun-alun Karimun Jawa menuju ke homestay. Jadi kita infokan homestaynya ini di hari kedua karena kemarin masih penuh ya, masih full penginapannya. Jadi kita berikan info homestaynya setelah tamu-tamu pada pulang. Dan ini kita sudah sampai, inilah homestaynya. Homestaynya namanya Hostel Windrisari. Sangat dekat dengan alun-alun dan sebelahan dengan minimarket. Jadi kalau kalian perlu apa-apa sangat mudah aksesnya. Ini tadi pertama kali masuk ini ada tampak 2 gazebo. Cocok untuk tempat nongkrong-nongkrong sembari istirahat, ngopi, ngobrol-ngobrol. Pas kita pesan kamar di sini, ternyata sudah full, hanya ada tinggal 1 kamar saja. Kebetulan 1 kamar ini yang tipe family, jadi muat untuk daya tampung 4 orang, pas dengan kita yang berempat. Jadi kita sewa yang tipe family untuk 1 malam, dan yang malam berikutnya kita sewa yang tipe standar. Ini penampakan ruang depan homestay ini. Ini adalah tipe kamar yang family, 2 bed, queen size, cukup luas dengan meja rias, toilet dengan shower, kloset duduk, ember, dan ada AC-nya. Kita cek sebelahnya, ini tipe standar, sama ada AC-nya, queen bed, kloset duduk, shower, ember, tempat sampah. Dan ini adalah kamar yang kita sewa semalam untuk malam pertama. Ini masih berantakan ya, tadi belum dirapi-rapikan. Double bed ukuran queen size, kasurnya empuk, nyaman, ada AC, ada meja rias, sangat bersih dan nyaman. Di kamar ini, di homestay ini tidak boleh merokok di dalam kamar ya. Dan ini untuk toiletnya, ada shower, kloset duduk, tempat baju, tempat handuk, ada ember dan tempat sampah. Untuk tarif menginap di tipe kamar yang family di sini, 1 malam itu seharga tarifnya 350. Sangat terjangkau ya, untuk isi 4 orang 350, cukup luas, bersih dan nyaman. Kita tengok di lantai kedua, lantai atas ya. Dari lantai atas view-nya cukup bagus. Di sini ada kursi untuk duduk-duduk dan sangat bersih. Karena untuk memasuki area masuk ke kamar, sebelum masuk ke kamar, sandal dan sepatu, alas kaki harap selalu dilepas seperti di musola ya. Bersih. Ini kelas standar juga, tipe standar. Sepertinya SOP dari homestay
Hostel Windisari ini cukup bagus. Kloset duduk, AC itu pasti ada di setiap kamar, baik kamar yang standar maupun tipe yang family. Ini kita percepat aja ya teman-teman. Sepertinya memang standarnya seperti ini. Setiap kamar SOP-nya shower, kloset duduk, dan AC selalu ada. Ini kamarnya masih berantakan ya teman-teman, karena ini sedang dibersihkan dari tamu-tamu yang barusan check out. Ini ada tambahan extra bednya juga. Untuk tarif sewa harga kamar yang tipe standar ini per malam seharga Rp200.000. Dengan fasilitas ini seharga Rp200.000 sangat worth it sekali ya, terjangkau sekali. Di Hostel Windisari ini free air galon ya, jadi kalau kalian mau refill bisa ambil free. Di belakang ada musolanya, cukup untuk 3 orang 4 orang. Ini area cuci, dan ini kita masuk ke kamar yang kita sewa kelas standar. Setelah semalam di tipe family, kita pilih 2 malam berikutnya. Malam kedua ini kamar tipe standar. Ada AC, muat untuk 2 orang, kapasitas 2 orang. Kita lihat klosetnya, tetap kloset duduk, ember, tempat sampah, gantungan baju untuk handuk, shower. Oke, itu perjalanan kami dari Pelabuhan Jepara menuju ke Pelabuhan Karimun dan info homestay-nya. Baik, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Nantikan video part keduanya untuk trip wisata di Karimun Jawa. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.